kedua, mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi sosial budaya Indonesia secara rinci. Yang terakhir, menjelaskan hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di sini ibu mempunyai teks bacaan. Mari semuanya mengamati ke depan. Ya. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Tahu nggak? Nelayan itu mencari apa sih? Ikan. Di mana? Di laut. Jadi nelayan itu di laut. Oke. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari laut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Karena nelayan mencari ikan saat malam. Ya, ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka bekerja dengan cara sebaliknya? Sebenarnya yang terjadi pada zaman dahulu, para nenek moyang selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti nelayan yang harus tahu kapan harus pergi melaut. Nelayan memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi melalui terjadinya angin darat dan angin laut. Siapa di sini yang mengetahui konsep angin darat dan angin laut? Silakan dibaca di bukunya. Siapa yang bisa menjawab? Konsep angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut yang digunakan itu bisa dibaca di bukunya. Yang terjadinya Angin laut dan angin darat digunakan untuk membantu aktivitas nelayan menangkap ikan di laut. Ketika terjadi angin darat, maka perjalanan nelayan menuju laut terasa lebih mudah karena mendapatkan dorongan angin darat dan laut. ya. Jadi kalian harus membaca lagi ya, bukunya dibaca lagi ya sebelum memulai pelajaran agar kalian memahami materi yang akan ibu sampaikan. Oke? Oke, jadi angin laut itu, diulang sekali lagi, angin laut itu untuk membantu aktivitas pelayaran menangkap ikan di laut. Kalau angin darat, dapat nelayan menuju ke laut terasa lebih mudah karena adanya angin darat. Dan angin darat yang dari darat ke laut. Nah, selanjutnya ibu
Kabupaten Tembatan, Nusa Tenggara Timur. Merupakan kegiatan dari nelayan yang sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang. Jadi yang mereka buru itu tidak sebenarnya paus, tapi paus yang sudah tua. Jika mereka menangkap paus yang masih muda, mereka akan kembalikan ke laut lagi untuk berburu paus. Para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai. Sembari melakukan pemantauan, nelayan itu melakukan aktivitas lain seperti memperbaiki jalan, mengayak perahu dan dari daun lontar, memasak atau membaca buku. Nah, jika nelayan tersebut melihat paus, mereka akan berteriak "Bareo" yang berarti paus. Nah, setelah itu untuk daging pausnya itu akan dibagikan untuk anak yatim dan bagi janda, itu yang diprioritaskan. Lalu setelah itu habis itu daging ikan paus ini dapat ditukar atau menggunakan konsep barter dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan dan sayuran. Tuh, paham ya anak-anak? Paham tentang kelompok pikiran juga sudah paham ya? Nah, selanjutnya ibu punya teks lagi, tapi jangan di rumah saja, oke? BPN nggak Anda. Kalian itu harus banyak membaca biar kalian itu paham, oke? Nah, ini kira-kira tentang festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo ya. Jadi kalian nanti mengamati itu merupakan teks eksplorasi yang berisi budaya di Indonesia. Selain tadi yang nelayan di Kabupaten Tembatan tadi, ini juga teks tentang tradisi budaya di Indonesia. Pasti setiap daerah itu mempunyai budaya ya, yang berbeda. Nah, untuk tugasnya kalian coba dibuka LKPD yang kedua itu, kalian diminta untuk mengamati kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kalian. Lalu juga setelah membaca teks tersebut, kalian juga harus menjawab 5 pertanyaan di LKPD 1. Oke, nanti dikumpulkan ya di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi itu tadi yang ibu kasih teks tadi, udah banyak teks ya, itu udah 3 teks. Itu merupakan teks eksplanasi. Jadi apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan bacaan mengenai informasi atau suatu peristiwa. Jadi tadi itu merupakan teks-teks peristiwa yang ada di daerah Indonesia. Bermacam-macam ya ternyata. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jadi tugas-tugas yang diberikan tadi merupakan kewajiban kalian sebagai pelajar. Kewajiban kalian sebagai pelajar itu apa sih? Taat kepada guru dan orang tua itu termasuk kewajiban bukan sih? Iya. Nah, untuk hak kalian itu seperti mendapatkan fasilitas sekolah dan pendidikan yang layak, ya kan? Nah, jadi kalian itu sebenarnya tahu nggak sih apa bedanya hak dan kewajiban? Belum ya? Untuk memahami itu, silakan kalian percepat ini nanti kalian maju berkenan salah satu aja biar mempersingkat waktu, oke? Tapi ini yang nelayan kedua ini diganti petani ya. Ini ibu salah tulis, oke? Maaf ya. Iya ibu. Oke, silakan yang sudah. Saya Bu. Ya dibacakan Mbak Elina tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak dari nelayan adalah menangkap ikan sebagai bahan makanan. Kewajibannya menjaga habitat dan kelestarian laut. Untuk hak petani mendapat informasi tentang pertanian atau kemudian dia memperoleh pupuk dan benih. Untuk kewajibannya menjaga kesuburan tanah menggunakan pupuk yang ramah lingkungan. Untuk hak pelajar memperoleh pendidikan yang terjamin dan kewajibannya rajin belajar dan patuh kepada orang tua dan
Ya, ya, Bu. Kira-kira jawaban Mbak Erina sudah tepat belum anak-anak? Tepat. Setuju kalian? Setuju. Silakan kasih tepuk tangan dulu dong buat yang masih. Nah, nanti kalian ibu kasih kewajiban lagi tentang hak dan kewajiban. Jadi nanti kalian mengerjakan ini. Coba renungkan kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa. Tuliskan beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan dalam sebuah janji yang harus kamu ingat untuk dilakukan. Tuliskan dengan kalimat yang jelas dan singkat sehingga kamu mudah mengingatnya di tempat yang disebutkan di bawah ini. Oke? Di sini tugasnya ada yang ditanyakan tentang tugas ini menulis hak dan kewajiban di jari ini. Jelas ya, dikerjakan loh ya di rumah. Iya. Tugas merupakan suatu Kewajiban. pintar sekali. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di ujung pelajaran. Nah, siapa yang ingin bertanya? Kita berjawab. Jadi itu akan menentukan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Jadi kita belajar tentang teks eksplorasi. Jadi teks eksplorasi itu adalah teks yang berisi tentang suatu informasi. Ya, yang selanjutnya tentang aktivitas masyarakat, tentang upaya pembentukan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kira-kira ibu mau bertanya, kira-kira kalian happy nggak belajar pada siang hari ini? Sangat happy. Oke, kalau sangat happy, kita akan tutup pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Jika ibu ada